Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 13 Agustus 2022 saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang sindrom sapi ambruk. Jadi bukan penyakit, sindrom itu kan istilahnya sapi ambruk itu penyebabnya banyak macam. Jadi bahasanya sindrom sapi ambruk karena ini kan kejadian ini kan banyak di masyarakat, terutama kasus malnutrisi. Jadi di antara sindrom sapi ambruk itu satu milk fever atau sapi ambruk pada kasus sapi perah, berarti sapi betina, hewan reproduksi. Nah ini biasanya terjadi pada sapi yang produksi susunya tinggi. Nah kejadiannya pada saat menjelang melahirkan, jadi usia 7 bulan kebuntingan, 8 bulan, 9 bulan pada sapi perah. Nah itu disebabkan kenapa? Karena hipokalesemia. Jadi kadar kalsium dalam darah rendah, yaitu di bawah 9 mg per liter. Nah, kemudian yang kedua hipomagnesemia atau grestetani. Nah, ini sama kejadiannya menjelang melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi hipokalesemia dan hipomagnesemia kejadiannya menjelang melahirkan atau setelah melahirkan. Nah, pengobatannya yaitu dengan pemberian injeksi entah intravena atau intramuskuler atau subkutan, yaitu dengan preparat yang mengandung kalsium dan magnesium. Contohnya kalsimak injek 500 ml. Dosisnya yaitu kalau relatif tergantung berapa kadar rendahnya kalsium dalam darah. Jadi kalau biasanya antara 500 ml sampai 1000 ml itu intravena, vena jugularis. Nah, kemudian yang membedakan grestetani, hipomagnesemia dan hipokalsemia apa? Kalau hipokalsemia itu hampir hilang nafsu makannya dan suhu tubuh rendah. Nah, tidak mau makan sama sekali dan biasanya leher noleh kalau ke kanan ke kiri kalau hipokalsemia. Kalau hipomagnesemia ambruk tetapi itu tetap mau makan normal, hanya ambruk. Nah, itu pengobatannya dengan preparat yang mengandung magnesium, kalsium dan magnesium. Ya, ini singkat saja. Kemudian yang kedua, sindrom sapi ambruk. Kenapa? Karena malnutrisi. Jadi karena nutrisi yang rendah sehingga sapi sangat kurus, udah cacingan, kemudian sapi sangat kurus, kekurangan makanan, dia juga bisa terjadi sindrom sapi ambruk, menjadi ambruk. Nah, ketika ambruk itu pengobatannya bagaimana? Kalau itu cukup panjang. Karena hipokalsemia atau hipomagnesemia kurang lebih interval kurang lebih setengah jam dari obat di intraverakan berdiri. Tapi kalau malnutrisi karena kekurusan yang parah, kekurangan pakan itu tidak bisa. Sekarang disuntik, sekarang berdiri tidak bisa. Nah, karena itu kaitannya kekurangan nutrisi dan biasanya dehidrasi. Nah itu pengobatannya bagaimana? Pengobatannya kalau karena malnutrisi, kekurangan pakan atau pakan yang sangat jelek kualitasnya, itu yang pertama adalah kita tetap diberikan katakanlah satu kalsium dan magnesium. Jadi kalau ini obatnya contoh kalsimak plus injek, jadi yang mengandung kalsium sama magnesium. Apa fungsinya? Biar katakanlah fungsi saraf dan otot menjadi normal, itu kalsium dan magnesium. Jadi nah itu dosisnya tidak perlu sebanyak itu, cuman treatmentnya harus sehari 2 kali selama itu 7 hari. Ditambah selain itu ditambah apa? Vitaminnya apa? Minimal multivit injek. Multivit injek. Jadi yang mengandung vitamin B1, B6, B12. Apa fungsinya? Contoh ada biotonik, kemudian ada multivit, ada vitamin B kompleks, itu kan mengandung B1, B6, B12. Fungsinya di samping untuk meningkatkan nafsu makan, menormalkan metabolisme, dan kemudian untuk
menormalkan fungsi saraf dan otot. Jadi kalau kasus kemudian yang paling penting lagi masalah air minum, harus diberikan air minum yang cukup, tidak boleh tidak ada, harus selalu ada. Nah, dalam air minum untuk mempercepat penyembuhan kebutuhan vitamin dan kalsium dan magnesium diberikan strong feed. Contoh kalau berat badannya sapi itu kurang lebih misalnya 200 kilo, nah itu kita menyediakan air minum minimal saat sekali sediaan itu kurang lebih sekali memberikan 5% kali berat badan, sekali memberikan. Berarti kalau 200 kilo berarti kurang lebih 5 liter. Diberikan berapa strong feednya? 2 mili dikalikan 10, ketemunya 20 mili. Nah, kalau kebutuhan air minumnya kurang lebih 10% kali berat badan dalam 24 jam. Nah, kemudian kalau tidak ada strong feed dikasih apa? Minimal garam. Garam, karena garam ini fungsinya untuk mengisi cairan tubuh. Itu kita berikan garam sebanyak berapa? 0,9% atau 1 sendok makan rata per 1 liter air. Jadi kalau airnya tadi 10 liter air minum, berarti kita memberikan garamnya kurang lebih 9 sendok makan rata. Nah, kalau untuk sapi jangan dikasih gula. Kalau dikasih gula nanti malah menjadi gembung, menjadi parah. Jadi cukup garam. Nah, kemudian pakan juga harus diberikan rumput segar. Kalau yang malnutrisi itu harus kasih rumput yang segar. Contohnya katakanlah rumput gajah itu paling bagus, karena di rumput gajah itu kalsiumnya tinggi, magnesiumnya tinggi, proteinnya juga cukup. Kurang lebih dia mengandung 7% dari bahan kering, airnya juga cukup, airnya kurang lebih dia sampai 80% airnya itu, air rumput gajah itu. Jadi berikan rumput gajah. Nah, berapa? Kurang lebih 10% kali berat badan. Jadi air minumnya cukup, rumputnya harus cukup. Nah, untuk mempercepat recovery diberikan konsentrat, tapi jangan banyak-banyak, cukup 1%, maksimal 2% kali berat badan. Itu pemberian konsentrat dengan kadar protein kurang lebih protein kasarnya antara 12 sampai 16%. Jangan diberikan protein di atas 16%, nanti yang mengakibatkan kembung, belut akibat protein terlalu tinggi di dalam rumen. Nah, kemudian sindrom sapi ambruk yang lain apa? Contohnya katakanlah kasus PMK. Kasus PMK juga kan sapi itu sindrom ambruk. Nah, ambruknya ini karena demam tinggi dan kejang. Nah, yang kedua kenapa? Karena kakinya luka sehingga juga ambruk, itu juga sindrom namanya. Nah, kalau untuk kasus PMK awal itu kan dia belum terlalu, kakinya belum radang tapi udah ambruk, itu demam tinggi. Pengobatannya bagaimana kalau ambruknya PMK? Itu dengan memberikan penurunan panas. Nah, kalau kasih penurunan panas insya Allah 20 menit sampai setengah jam diberikan obat, dia berdiri karena panas. Nah, tapi kalau sudah agak kejang, tetap kita harus memberikan obat kejang, yaitu apa? Contoh Extetani atau Calcimax Plus atau Calcifit Inject Meyer itu beda-beda. Jadi kemudian, tapi kalau karena kakinya sindrom ambruk tapi karena dia tidak mau menumbuh, kakinya radang parah, teracaknya radang, nah itu memang ya agak sulit. Kalau itu intinya bagaimana mempercepat proses peradangan itu menjadi cepat sembuh, yaitu tetap kita memberikan, di samping kita bersihkan kaki teracaknya itu dengan air hangat dicampur air campur dengan garam, sudah bersih, kemudian kita semprot dengan contoh kita hairspray atau salep, kemudian kita suntik dengan dexamethasone dan antibiotik sehingga radangnya cepat kempes. Kalau kan intinya kan kalau radang itu bengkak, kalau bengkak pasti menumbuh, dia sakit. Nah, kalau dikasihkan anti radang, dia otomatis peradangan itu menjadi cepat sembuh sehingga sapi cepat berdiri. Jadi sapi ambruk itu penyebabnya macam-macam. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa obat ampuhnya untuk sapi ambruk, ya tergantung kasus, karena ambruk itu adalah hanya gejala dari suatu penyakit. Nah, kemudian yang berikutnya sindrom sapi ambruk yang lain apa? Itu dehidrasi tingkat tinggi karena diare. Nah, kalau diare itu juga tidak cepat. Kalau tingkat dehidrasi tinggi, contoh katakanlah sapi sudah sampai 7 hari diare
akhirnya dehidrasi, akhirnya tingkat dehidrasinya lebih dari 10%, dia pasti ambruk, gemetaran. Satu, kurang nutrisi, dua, dehidrasi. Karena pada saat diare, infeksi pencernaan itu pasti nafsu makan menjadi menurun. Nah, itu bagaimana pengobatannya? Berarti pemberian antibiotik untuk mengobati infeksi pencernaannya, contoh sulfatrim injek. Kemudian pemberian multivitamin untuk meningkatkan nafsu makannya. Kemudian pemberian anti radang dan antihistamin. Kalau demam perlu kasih kontrakol. Nah, yang paling penting bagaimana jangan sampai dia dehidrasi, intinya makan. Makanya vitamin tadi kalau disuntikkan harapannya meningkatkan nafsu makan. Nah, kemudian akhirnya sampai itu ketika makan rumput segar itu dehidrasinya cepat recovery. Nah, tetap tapi di samping itu diberikan air minum. Air minumnya pengganti cairan tubuh, yaitu seperti tadi Strong Fit 2 mili per 1 liter air, tergantung nanti kebutuhan airnya berapa liter. Atau kalau tidak ada Strong Fit kita menggunakan garam dapur NaCl. Nah, kalau yang paling ideal yang mengandung elektrolit lengkap. Apa elektrolit itu? Natrium, kalium, kalsium, magnesium, itu elektrolit. Jadi memang kalau paling lengkap menggunakan Strong Fit, tapi kalau seandainya tidak, minimal menggunakan garam. Mungkin demikian karena waktunya pendek ya. Jadi nanti untuk detailnya per kasus penyakitnya insya Allah pada sesi berikutnya akan saya bahas. Contoh Mike fever seperti apa, dari penyebab sampai gejala klinisnya sampai pengobatannya dan sebagainya. Nah, untuk ini minimal secara umum bahwa yang namanya sapi ambruk itu adalah hanya bagian dari gejala suatu penyakit. Artinya banyak penyakit yang mengakibatkan sapi itu ambruk. Jadi tidak ada obat yang spesifik, tidak ada. Jadi artinya tergantung kita runut penyakitnya apa, baru kita bisa menentukan obatnya apa. Demikian, semoga bermanfaat bagi masyarakat peternak sapi, terutama sapi potong dan sapi perah, sehingga lebih produktif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.